Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hidroponik Comal. Kali ini saya ingin membahas tentang sistem hidroponik. Kemarin banyak teman-teman yang bingung untuk pemula, kebanyakan bingung. Itu tanamannya kok di dalam peralon dan medianya air, tapi saya mencoba menggunakan air tapi tanamannya mati. Memang hidroponik itu menggunakan media air seperti ini, air mengalir dan mengalir ke sana. Terus ini sistemnya, ini tanaman selada. Ini terlalu rimbun, sudah umur 5 bulan. Mengalir. Nah, keluar dari sini air. Terus kembali lagi ke sana lewat peralon ini. Ini saya tutup untuk apa? Biar tidak kena lumut. Nah, kembali ke sini. Nah, air kembali lagi ke tandon. Tandon ini pusat. Ini ada pompa. Biasa saya gunakan pompa akuarium seperti ini. Saya kasih peralon, saya naikkan. Juga sama seperti ini. Ini juga gitu, air mengalir. Terlihat kan? Air mengalir. Dari peralon sana kembali lagi ke peralon sini. Ini memang sengaja saya modifikasi seperti ini. Terus kembali lagi ke sini. Ini ada air juga. Nah, akhirnya kembali ke tandon juga. Yang kali ini saya ingin bahas tentang air. Sebenarnya dalam hidroponik itu kita tidak hanya menggunakan air biasa. Ya, air sumur bisa, tetapi air tersebut harus ada kasih nutrisi. Jika tidak dikasih nutrisi, dia hanya menggunakan air saja, unsur hara yang ada di dalam air itu kan berkurang, nggak ada malah sama sekali kalau ppm-nya mendekati 0 ppm. Maka dari itu air tersebut harus dikasih nutrisi, yaitu nutrisi yang biasa orang kenal, yaitu dengan sistem hidroponik menggunakan nutrisi abimik. Dengan nutrisi abimik, di situ kandungan kebutuhan gizi, kebutuhan tanaman, nutrisi kebutuhan tanaman sudah tercukupi, sehingga tanaman ini jadinya tanaman manja. Sudah ibarat orang hidup di hotel, makan tinggal makan, makanan tersedia, dan dia seperti ini. Ini akarnya, makan tinggal makan, semua tercukupi. Kali ini yang saya ingin bahas bagaimana caranya mengisi air tersebut. Ini saya gunakan air hujan. Kenapa air hujan? Karena air hujan juga bagus. Air hujan itu bagusnya karena dia mendekati 0 ppm. Contohnya seperti ini. Nah, saya ambil. Untuk apa ini? Untuk menambahin air yang di tandon. Kan air semakin lama dipakai dan nutrisi serta makanan diserap oleh tanaman, maka air tandon tersebut semakin hari semakin berkurang. Maka dari itu harus kita isi kembali. Seperti ini saya siapin. Ini setelah itu sediakan nutrisi
nutrisi A dan nutrisi B. Maaf berantakan, ini kan tempat untuk eksperimen saya. Semoga menjadi edukasi bagi teman-teman. Dan dalam hidroponik juga kita harus punya alat seperti ini. Ini TDS, ini pH meter. Nah, seperti ini. Ini TDS, ini pH meter. Fungsinya apa? pH meter fungsinya untuk mengukur kepekatan air atau keasaman air. Jika pH-nya terlalu tinggi, nutrisi tidak bisa diserap oleh tanaman, karena masing-masing tanaman mempunyai kemampuan serap masing-masing. Ada yang bisa menyerap nutrisi di pH 6, ada juga yang menyerap nutrisi di pH 5,5 atau sampai 7. Biasanya kita ambil standar rata-rata itu pH di antara 5,5 sampai 6,5. Dan ini nutrisi apemi ya. Karena ini yang saya aplikasikan untuk contoh tanaman stroberi. Tanaman stroberi membutuhkan nutrisi kalau untuk dataran rendah, untuk yang masih kecil seperti ini sekitar 2 minggu itu membutuhkan nutrisi hanya sekitar 400-500. Dan ini air baku yang tadi saya ambil, harus kita uji ada berapa ppm. Air bakunya sangat bagus karena saya pakai air hujan ini, karena keistimewaan air baku air hujan itu hampir mendekati 0 ppm. Ini hanya 12. Berarti kandungan air baku ini sangat bagus. Dan untuk pH air kita juga ukur. Kelihatannya pH airnya ini error. Memang kadang-kadang dia harus sabar untuk mendapatkan pH yang sesungguhnya. Berarti cukup ya, 5,5. Naik turunnya kadang naik kadang turun, kita ambil tengahnya saja, berarti standar 5,5. Ini 5,6 juga naik turun, kita ambil tengahnya saja 5,5, berarti bagus. Dan setelah itu kita kasih nutrisi, kita gunakan suntikan seperti ini untuk ngambil per milinya. Karena ini sendiri jadi prosesnya ya agak ini satu gini, ini 25 mili. Lalu kita taruh dalam air. Kita tambahin lagi, kita gunakan 50 mili. Kita bersihkan, karena kalau nggak dibersihkan, seandainya nutrisi A dan B itu tercampur, maka dia akan menggumpal dalam kepekatan yang sangat minim. Ini setelah bersih, setelah larutan A kita kasih, maka kita ambil larutan B. Kita ambil larutan B. Kalau A 50, maka B harus 50.
Jadi perbandingannya sama. Ini. Nah, setelah semua kita masukkan dengan 50 perbandingan 50, kita uji lagi. Berarti nutrisi yang tadinya sekitar 18 atau 13 ppm, karena ditambahin nutrisi menjadi sekitar 215, berarti masih kurang. Untuk idealnya kita tambahin 25 lagi. Kita tambahin sampai sesuai angka yang kita inginkan. Ambil lagi. Bagi pemula, biar tahu, oh airnya ternyata ada nutrisinya. Iya, kalau nggak ada nutrisinya ya seperti orang makan nggak ada gizinya, atau ibaratnya orang minum saja nggak makan, seperti itu. Kita cek lagi ya, kosong. Kita cek lagi. Intinya sebenarnya sampai ppm yang kita inginkan itu berapa. Kalau ini masih di bawah 300, maka kita tambahin lagi sampai angka yang kita inginkan. Inilah bagusnya air hujan. Jadi nutrisi bisa maksimal dan seimbang, sehingga kebutuhan nutrisi pada tanaman tercukupi. Kalau kita menggunakan nutrisi yang sudah kita menggunakan air baku yang sudah tinggi ppm-nya, nah ini berbahaya, bisa-bisa tanaman kita terbakar. Kita tes lagi. Nah, rupanya ketinggian. Tadi nggak saya aduk, rupanya ketinggian. Ini 680. Ini kalau diaplikasikan ke tanaman, tanaman bisa mati. Kenapa? Karena mintanya tanaman tersebut yaitu sekitar 400 sampai 600. Ini sampai tinggi. Tadi nggak saya aduk, jadi terlalu tinggi. Untuk menurunkan lagi, kita tambahin air baku lagi. Ini. Memang prosesnya agak, ini kesalahannya tadi nggak saya aduk, tapi nggak apa-apa. Ini untuk pemahaman. Kita uji lagi berapa. Masih 600-an. Kalau bisa jangan sampai di atas 600.
kita ambil, ini kan sudah penuh, kita ambil, kita kurangin. Kita tambahin air baku lagi. Sampai sesuai dengan kebutuhan. Nah, sudah bagus nih, di bawah 600. Sudah bagus dan sudah pas yang kita inginkan. Nah, yang penting jangan melebihi 600 karena bisa tanaman tersebut terbakar. Setelah itu kita bawa dan kita tambahkan di sini di tandon. Ini kita isi secukupnya, jangan terlalu penuh. Kenapa? Kalau terlalu penuh nanti seandainya terjadi listrik mati, maka air akan terbuang. Kan sayang, air sudah bernutrisi akhirnya terbuang. Maka dari itu secukupnya saja, kasih toleransi untuk proses berjalannya air. Cukup ini, cukup sekian teknik dan sistem. Nanti lain waktu akan saya bahas bagaimana cara melubangi pralon. Dan ini stroberi hidroponik, tadinya hanya beberapa, setelah itu saya kembangin menjadi banyak. Karena bagi saya, kalau di dataran rendah bisa menanam stroberi dengan bagus, berarti kita tidak usah repot-repot untuk beli jauh-jauh. Dan tadinya yang orang punya pemikiran dataran rendah stroberi susah ditanam, ternyata kita bisa menanamnya. Dan ini juga saya banyak sistem, yang ini juga sistem kapiler. Nah, seperti ini. Ini kapan-kapan saya bahas lagi. Dan ini saya campur dengan anggur. Nah, seperti ini. Udah cukup sekian ya. Semoga bermanfaat video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.